Salam sejahtera. Renungan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026, 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Tema: iblis menunggu waktu yang tepat. Banyak orang Kristen suka sekali meninggalkan jam-jam kebaktian dengan berbagai alasan. Itu tandanya mereka sudah tidak lagi mengutamakan perkara-perkara rohani. Padahal semakin kita melangkah menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, semakin kita menjadi pusat perhatian dan incaran si iblis. Rasul Paulus menasihati, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Begitu juga sekalipun kita tampak aktif pelayanan, namun jika kita sendiri tidak karib dengan Tuhan secara pribadi melalui saat teduh, kita tetap saja menjadi sasaran empuk iblis. Itulah pentingnya berjaga-jaga dan selalu berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Kapan lagi waktu tepat bagi iblis? Saat kita menyimpan luka hati dan hidup dalam dosa. Ketika hati dipenuhi hal-hal negatif seperti kecewa, sakit hati, iri hati, dendam, kepahitan, sulit mengampuni, amarah, persungutan, maka itu saat tepat bagi iblis melepaskan anak panahnya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 19. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bila kita tidak segera melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, hal itu akan menjadi penghalang doa-doa kita. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Iblis musuh utama kita. Jangan sekali-kali memberi celah kepadanya, sebab ia selalu punya strategi-strategi khusus dalam hidup manusia. Masalah dan tantangan boleh saja terjadi, tapi kita harus memenuhi hati dan pikiran kita dengan hal-hal positif. Jangan berkompromi dengan dosa, sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan semakin memudahkan iblis menyerang dan menghancurkan hidup kita. Persekutuan karib dengan Tuhan dan firman-Nya serta tidak berkompromi dengan dosa adalah benteng pertahanan terhadap serangan iblis. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami adalah anak-anak-Mu. Tolong kami, jaga dan lindungi kami, supaya kami selalu berada dalam relasi dan persekutuan dengan Tuhan. Ketika kami andalkan Tuhan, maka Engkaulah yang selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Tolong kami Tuhan supaya tidak terpengaruh dengan godaan iblis, supaya kami tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, berkati kami, berkati semua pendengar sabda-Mu dalam seluruh kehidupan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.